Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan juga tentang ajaran agama Islam yang kita menganutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang serupa atau bahkan nikmat yang lainnya sampai datangnya ajal kita nanti. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi agung kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab berkaitan dengan adabul julus wal majlis, tentang adab-adab duduk dan adab dalam bermajlis. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkaitan dengan hak-hak yang harus kita tunaikan atau hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim apabila muslim tersebut duduk di pinggiran jalan atau duduk di jalan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turqat." Janganlah kalian duduk di tepian jalan. Faqalu, maka para sahabat ketika dilarang oleh Nabi, janganlah kalian duduk di jalanan, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Jadi para sahabat ketika dilarang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, kita tidak memiliki tempat selain di sini." Sehingga mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap diberikan kesempatan agar dapat berbincang-bincang dengan sahabat yang lainnya di jalan. Faqala id abaitum ilal majlis, atau idza abaitum ilal majlis fa'atu tariqa haqqahu. Rasul kemudian mengiyakan permintaan mereka, artinya mereka diberikan izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di jalanan. Akan tetapi Nabi kemudian menyampaikan kepada mereka, kalau kalian benar-benar harus duduk di jalanan, maka berikanlah hak-hak jalan tersebut. Lalu para sahabat kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq?" Lalu apa saja hak-hak yang harus kita tunaikan manakala kita duduk di jalanan? Karena jalan itu kan ya tempat umum, tempat orang lewat. Maka kalau kita duduk di sana, banyak sekali mafasid yang akan terjadi. Sehingga Nabi memberikan kepada mereka nasihat untuk memberikan hak-hak jalan. Yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, wa kaful adza, kemudian menahan gangguan atau tidak mengganggu setiap orang yang lewat di jalan tersebut. Waraddus salam, kemudian yang ketiga menjawab salam. Kemudian yang keempat wal amru bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada teman-teman yang duduk bersama mereka di jalan tersebut tentang kebaikan, tentang kebajikan. Wa nahyu 'anil munkar, kemudian melarang dari mereka untuk berbuat kemungkaran atau dosa. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di poin yang kelima ini menyebutkan
Poin yang pertama di antara adab-adab ketika kita duduk di majelis tadi, di jalanan tadi adalah ghaddul basar. Tidak diperbolehkan seorang muslim atau setiap orang yang duduk di jalanan untuk melayangkan pandangannya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita duduk di jalan, yang akan lewat tidak bisa kita pastikan. Tidak harus semua yang lewat adalah laki-laki saja, tidak. Bisa jadi yang lewat adalah para wanita, dan juga kita tidak bisa memastikan apakah wanita tersebut berhijab, tertutup atau tidak. Sehingga apa? Hendaknya kita menahan pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena setiap anggota badan kita ini, kata Nabi SAW, memiliki nasib, memiliki bagian untuk berzina. Al-ainanu zinahuma an-nadhar. Nabi katakan kedua mata itu zinanya dengan melihat. Yang dimaksud melihat ya pasti melihat hal-hal yang tidak baik. Al-ainanu zinahuma al-istima'. Al-udhunani zinahuma al-istima'. Kedua telinga kita ini sudah memiliki bagian untuk berzina. Apa zinanya? Yaitu dengan cara mendengarkan. Mendengarkan yang dimaksud adalah mendengarkan hal-hal juga yang tidak baik. Mendengarkan ghibah misalnya, mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita gunakan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, ya, maka ini diperbolehkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi larangan berkaitan dengan tidak dibolehkannya seseorang duduk di jalanan, karena mengapa? Ya karena di jalan itu tempat umum. Sehingga pandangan kita pun tidak bisa terlepas dari orang-orang yang lewat. Kita pun tidak mungkin selama di jalanan atau duduk di sana menundukkan terus, tidak mungkin. Pasti akan ada saat di mana kita tetap mengangkat kepala kita. Nah, dia khawatirkannya ketika kita mengangkat kepala seperti ini, ya akan ada yang lewat dan itu bukan termasuk mahram dari kita dan itu dilarang. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan an yakuffa adzahu anil marah min sa'irin nas fala yu'dhi ahadan bilisanihi saban syatiman. Hendaknya seseorang yang duduk di jalanan menahan dirinya dari setiap yang lewat. Yang lewat baik muslim atau tidak muslim, bisa jadi lewat di sana. Maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita tidak boleh mengganggu siapapun dari mereka yang lewat, baik mengganggu melalui lisan kita dengan kita gunjing dia, dengan kita marahi dia atau lain sebagainya, ini tidak boleh. Atau kita mengganggu mereka dengan cara melakukan sesuatu hal yang itu merupakan tindak amalan kita. Misalnya kita timpuk mereka atau mungkin kita lempar mereka dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka ini tidak boleh. Sehingga kita benar-benar ketika duduk di jalanan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain jika itu ada manfaatnya. Dan kita dilarang untuk mendatangkan satu madarrah, satu kebahayaan, satu hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Jika Nabi SAW memerintahkan kepada kita apabila melihat sesuatu halangan di jalan untuk menyingkirkan, maka kita tidak boleh kemudian malah meletakkan sesuatu yang dapat mengganggu mereka. Kita letakkan di jalan batu misalnya, ini kan mengganggu mengganggu setiap yang lewat. Atau kita letakkan kayu, bahkan kita lobangi jalannya, kemudian kita letakkan sesuatu yang tidak terlihat agar orang dapat terjebak di sana. Maka ini sesuatu hal yang sangat dilarang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga di antara hak jalan yang harus ditunaikan oleh mereka yang duduk di sana adalah an yarudda salama kulli man sallama alaihi minal marah. Hendaknya orang yang duduk di jalanan menjawab setiap orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ya, ini kalau mereka mengucapkan salam. Atau bisa juga tidak dengan mengucapkan salam, tetapi dengan teguran-teguran yang disesuaikan dengan tempat atau lokasi tertentu. Ya, kalau di Yogyakarta mungkin apabila ada orang yang lewat kemudian menegur kita monggo atau dengan sapaan yang lainnya, maka kita wajib menjawab sapaan mereka. Apakah kemudian kita yang lewat, kita yang duduk tidak boleh menyapa mereka? Ya boleh. Akan tetapi hak kita sebagai orang yang duduk di sana adalah menjawab salam mereka.
Apabila kita ingin mengucapkan salam kepada mereka, ya, maka juga diperbolehkan. Tetapi harus kita tahu bahwasanya siapa yang kita berikan salam. Karena seorang muslim itu dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang yang non-muslim. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tabda'u as-salam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah engkau memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi ataupun kepada orang Nasrani. Kita dilarang mengucapkan salam, memulai ya. Tapi kalau kita yang diberikan salam, itu berbeda lagi permasalahannya. Tetapi yang kita sampaikan di sini adalah seorang muslim dilarang mengucapkan salam. Karena salam itu adalah suatu doa keselamatan bagi seorang muslim. Tetapi ketika kita diucapkan salam oleh mereka, kita boleh menjawab, namun cukup mengucapkan wa'alaikum. Misalnya mereka mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikum. Wa'alaikum, titik, sampai di situ saja. Ini kalau kita tahu siapa mereka, apakah mereka muslim seperti kita atau Nasrani. Tapi kalau kita tidak tahu, ya maka kita menunggu saja. Apabila mereka mengucapkan salam, maka hak kita sebagai orang yang duduk di sana untuk menjawab salam mereka. Dan salam yang dianjurkan adalah salam yang lebih baik. Artinya ketika kita diberikan salam dengan ucapan assalamualaikum, maka kita menjawab dengan salam yang lebih baik dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah salam tersebut dengan salam yang lebih baik. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ucapan salam yang kita berikan kepada saudara kita assalamualaikum, itu mengandung membawa 10 kebaikan. Maka ketika kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, kita akan mendapatkan 20 kebaikan. Akan tetapi ketika kita sempurnakan dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah firmankan di dalam ayat ini, apabila kalian diberikan salam, maka balaslah salam tersebut dengan salam yang lebih baik. Maksud dari lebih baik adalah dengan tambahan tadi, kita sempurnakan salamnya, jangan kita potong-potong. Kejadian dipotong salam itu ya sering terjadi, misalnya di SMS assalamualaikum kemudian disingkat dari AS LM atau lain sebagainya. Maka ini bukan termasuk adab sebenarnya. Maka lebih baik kita tulis dengan sempurna, karena itu adalah salam. Sama seperti ketika kita menulis Allah kemudian disingkat dengan SWT, Nabi Muhammad SAW. Meskipun ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah, terlebih di negara kita, maka kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bahwasanya itu bukan termasuk sesuatu yang baik bagi kita. Maka para ulama hadis mengatakan sesuatu yang disingkat-singkat seperti itu bukan termasuk adab thalibul ilmi, bukan termasuk adab para penuntut ilmu hadis. Maka mereka ketika menuntut ilmu hadis, menulis kata Nabi SAW harus ditulis secara sempurna. Tulis sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Tidak boleh ditulis kemudian sallam atau mungkin sad kemudian mim. Karena ini mengurangi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih kalau yang kita singkat adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita tulis dengan sempurna, baik itu assalamualaikum atau nama sebutan Allah SWT dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak yang keempat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hendaknya kita menegakkan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, menerapkan kebaikan kepada siapa saja yang hadir dalam majelis tersebut. Di sini dikatakan an ya'mura bima'rufin turika amamahu. Hendaknya orang yang duduk di jalan menegakkan kebaikan apabila kebaikan tersebut tengah diabaikan. Wa uhmila sya'nuh, atau perkara tersebut dicampakkan, diremehkan. Wa huwa yushahiduhu, padahal dia menyaksikan kejadian tersebut. It huwa mas'ulun fi hadhil hal, karena mengapa? Kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Karena mengapa ya?
Karena yang pertama dia telah duduk di tempat yang selayaknya tidak duduk di sana. Kemudian yang kedua, seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai rukun Islam yang ke-6. Saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi perlu juga kita ketahui bahwasanya hukum asal dari amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan kemudian mencegah dari kemungkaran, adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila kewajiban tersebut telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban tersebut atas muslim yang lainnya, layaknya seperti sholat jenazah. Akan tetapi bisa menjadi wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut apabila tidak ada yang menegakkannya. Karena dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Jangan sampai seseorang mengajak kebaikan tetapi dia tidak tahu kebaikan itu apa. Bisa jadi dia mengajak kebaikan, ternyata dalam Islam hal yang diajak tersebut bukan termasuk kebaikan. Atau bisa jadi seseorang menahan seseorang melakukan kemungkaran padahal itu bukan suatu kemungkaran. Sehingga berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ada syarat-syarat tertentu yang harus dipelajari. Makanya apa? Kewajiban tersebut bersifat kifayah, tidak bersifat aini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, li'anna al-amra bil ma'ruf fariidatun ala kulli muslimin, karena mengajak kebaikan itu salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap kaum muslimin. Yata'ayyanu 'alaihi wa la yasqutu illa bil qiyami bihi, yang mana kewajiban tersebut tidak akan jatuh sampai kewajiban tersebut ditunaikan. Ditunaikan baik oleh sebagian kaum muslimin atau apabila tidak ada maka kita pun mendapatkan kewajiban yang serupa. Wa mithaluhu, dan contoh yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab ini, an yunadiya al-munadi lis-shalah, apabila ada seseorang yang mengumandangkan azan. Kita tengah duduk di jalanan, kita tengah duduk atau nongkrong di suatu tempat, kemudian apa? Kita mendengar ada seorang muadzin yang mengumandangkan azan. Wala yajibu al-hadiruna min ahli al-majlis. Tetapi apa? Orang yang hadir dalam majelis tersebut tidak kemudian tidak memenuhi panggilan azan tersebut. Artinya azan sudah dikumandangkan tapi masih tetap ngobrol, masih tetap berbicara di sana dan tidak bersegera untuk meninggalkan majelis kemudian beranjak menuju masjid. Maka apa ini? Ini kan termasuk kemungkaran. Karena mengapa? Itu adalah hal yang keliru. Seorang muslim selayaknya ketika mendengar azan itu ya bersegera untuk berwudu dan bergegas ke masjid. Bisa jadi orang-orang seperti ini tadi akan meninggalkan sholat, atau kalau tidak meninggalkan sholat akan mengakhirkan waktu sholat, yang mana mengakhirkan waktu sholat juga termasuk sesuatu yang tidak baik, di mana Allah SWT menegur kita, wailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Bukan karena mereka meninggalkan sholat, tetapi apa? Tetapi karena mereka mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Ya, kalau seandainya sholat duhur itu jam 12, dia baru sholat kemudian jam 3 atau mungkin jam setengah 3. Maka kalau hal seperti ini dijadikan sebagai kebiasaan, ini sudah menjadi hal yang tidak baik. Selayaknya bagi seorang muslim menjalankan ibadah sholat itu ya tepat waktunya. Maka Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal, maka Nabi katakan as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, apabila kita duduk di suatu jalan kemudian mendengarkan suatu azan, mendengarkan lantunan azan, lalu kita melihat teman-teman tersebut tidak ada yang bangkit untuk menghadiri majlis atau menghadiri masjid Allah SWT, maka apa? Fa innahu yata'ayyanu alaihi an ya'murahum bi ijabati al-munadi lis-shalah. Maka pada saat itu kita berkewajiban untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Karena ngapa? Salat itu adalah kebaikan. Kita tegur mereka, yuk kita salat. Atau mungkin apa? Kalau mereka ternyata tidak mau mengindahkan ajakan kita, ya sudah, kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah ngajak, wah nggak ada yang mau salat nih. Ya udah, berarti saya tak tinggal di sini saja. Sehingga kita pun
akhirnya larut bersama dengan mereka. Makanya para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita diperintahkan Nabi saat kita berteman dengan seseorang untuk memperhatikan dengan baik siapa mereka. Karena mengapa ya? Akhlak kita, adab kita, bahkan agama kita itu bisa ditentukan oleh kepada siapa kita berteman. Kalau teman-teman kita tadi adalah orang-orang yang ahli nongkrong atau ahli di pinggiran jalan, maka otomatis kita mau tidak mau akan ikut dengan mereka. Kalau kejadiannya seperti tadi, adzan sudah dikumandangkan, kemudian tidak ada yang sholat, kita pun akhirnya ya sudahlah, saya tak ikut nongkrong bersama mereka dulu, lalu kemudian saya tak sholat. Akhirnya apa? Mereka rela meninggalkan sholat tepat pada waktunya hanya untuk nongkrong di sana. Maka kalau kita perhatikan, ini merupakan salah satu PR bagi kita, PR bagi setiap orang tua untuk memperhatikan bagaimana pendidikan anak kita, memperhatikan siapa teman-teman anak kita. Nabi SAW katakan, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang tergantung kepada agama temannya, maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga Allah memberikan peringatan kepada kita, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman kita yang saat kita di dunia senantiasa bersama dengan kita kesusahan, kemudian mereka memberi, bisa jadi menjadi musuh bagi kita kelak pada hari kiamat, apabila mereka tidak pernah mengindahkan, tidak pernah mengajak kita dalam kebaikan. Maka berkaitan dengan teman, kepada siapa kita berteman, hendaknya kita menjadikan sesuatu perhatian yang sangat lebih. Kita perhatikan kepada siapa kita berteman, kepada siapa anak kita berteman, kepada siapa istri kita berteman, dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idhada minal ma'ruf falamma taraka wajib alaihi an ya'mura bihi. Wa mithalun akhar, di antara contoh lain yang disebutkan di dalam kitab ini, an yamurra ja'iun, apabila ada seseorang yang kelaparan lewat di tempat kita sedang nongkrong atau sedang duduk, au arin, atau ada orang yang lewat dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, maksudnya telanjang. Ini terjadi misalnya kalau ada orang yang nas'alullah al-afiyah tidak waras, kadang mereka hanya berjalan dengan menggunakan celana, atau bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak menggunakan celana. Maka di antara hak kita apabila kita duduk di suatu jalan, hendaknya kita kasih kepada mereka makanan ketika mereka kelaparan. Kalau ada orang yang lewat kemudian tidak menggunakan pakaian, maka di antara hak kita adalah memberikan pakaian yang layak kepada mereka. Fa innahu alaihi ayut'imahu, maka hendaknya bagi orang yang duduk di tempat tersebut untuk memberikan makan kepada orang yang lewat. In qadara ala dzalik, apabila dia mampu. Apabila kita tidak mampu, ya sudah, berarti kita tanya kepada teman-teman yang lainnya, kira-kira siapa yang mampu untuk memberikan makanan kepada orang tersebut. Wa illa amara bi it'amihi aw kiswatihi. It'amul ja'i wa kiswatun al-'ari minal ma'ruf, karena memberikan makan kepada orang yang tengah kelaparan dan memberikan baju kepada orang yang tidak berpakaian adalah salah satu bentuk kebajikan, salah satu bentuk kebaikan. Maka kita sebagai orang-orang yang tengah duduk di sana mendapatkan kewajiban dari Nabi untuk menunaikan haknya tersebut. Artinya kalau kita tidak mampu menunaikan hak-hak ini, ya sudah, kita tidak boleh duduk di sana. Lebih baik kita mencari tempat duduk yang lainnya. Misalnya duduk di masjid, atau mungkin duduk di rumah kita sendiri. Yang penting kita tidak duduk di jalanan apabila hak-hak yang kita sebutkan tadi tidak bisa dipenuhi. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang kelima di antara hak yang Nabi SAW sebutkan adalah hendaknya kita mencegah setiap kemungkaran yang terjadi atau yang kita lihat di tempat tersebut. An yanha an kulli munkarin, hendaknya orang yang duduk di jalanan menahan setiap kemungkaran yushahiduhu, yang dia saksikan, yartakibu amamahu, yang mana kemungkaran tersebut terjadi di depan matanya. At-taghyirul munkar,
kal amri bil ma'rufi, karena merubah kemungkaran sama wajibnya dengan menegakkan atau mengajak kepada kebaikan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar wadhifatu kulli muslim, merupakan tugas, merupakan kewajiban setiap orang muslim. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian, yaitu kaum muslimin, melihat satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran di depan mata kita, kita diperintahkan Nabi untuk merubahnya dengan tangan kita. Para ulama kemudian ada yang menafsirkan atau mentakwilkan makna dengan tangan adalah dengan kekuasaan. Artinya orang-orang yang saat ini tengah diberikan jabatan oleh Allah SWT, maka mereka berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan mereka. Ya, dengan adanya perda misalnya, maka mereka sebenarnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Karena mengapa biasanya rakyat masyarakat itu tunduk kepada suatu peraturan. Akan tetapi ketika peraturan itu tidak kuat, ya akhirnya kita pun akan banyak melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Maka tingkatan pertama adalah merubah kemungkaran dengan tangan. Dan seseorang yang merubah kemungkaran dengan tangan ini menandakan bahwasanya keimanan dalam dirinya ini adalah keimanan yang luar biasa. Karena tingkatan iman itu kan berbeda-beda. Ada kalanya iman kita meningkat, ada kala iman kita turun. Iman kita meningkat bisa diantara contoh bentuknya adalah ketika kita melihat satu kemungkaran, kemudian kita tergerak hatinya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Yang pertama dengan tangan kita. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau seandainya kita tidak mampu dengan tangan kita, misalnya orang yang melakukan kemungkaran tadi adalah orang yang lebih besar daripada kita, orang yang kedudukannya mungkin lebih tinggi daripada kita, sehingga kita kalau pengen menegurnya tekewuh, atau mungkin kita merasa minder, maka sudah kita tegur dengan lisan kita. Kita nasihati, kita ingatkan dia agar tidak melakukan kemungkaran tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, Nabi kita Muhammad SAW itu telah memberikan kepada kita contoh dari cara-cara mengingkari kemungkaran tadi. Contohnya saja, cara Nabi mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW ra'a khataman fi yadi rajulin, pernah melihat suatu hari ada seseorang laki-laki yang menggunakan khatam, yaitu cincin yang terbuat dari emas melekat di jarinya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi SAW kemudian mengambil cincin tadi, kemudian dilemparkan. Fanaza'ahu wa tarahahu, dicabut kemudian dilempar. Ini contoh bagaimana Nabi memberikan memberikan gambaran kepada kita tata cara mengingkari kemungkaran dengan tangan kita. Kalau kita mampu, dicopot tanpa izin, kemudian dilempar. Kemudian sahabat yang melihat hal tersebut setelah Nabi pergi berbicara kepadanya, ambillah cincinmu tadi. Ya, namanya cincin kan terbuat dari emas, bisa jadi mahal terkait dengan berapa gram cincin tersebut dibuat. Maka sahabat tadi mengatakan, wallahi la akhudhu abadan, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin tersebut. Karena mengapa? Yang melempar cincin tadi adalah Nabi SAW. Artinya Nabi ketika sudah melempar suatu benda dari tangan seseorang, menandakan Nabi tengah marah. Maka di antara bentuk cinta dia kepada Nabi, dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengambil lagi cincin tersebut. Karena mengapa? Yang melempar tadi adalah Nabi. Padahal bisa saja kita ambil cincinnya, kemudian kita berikan istri kita, sehingga yang memakai adalah istri kita. Atau kita jual, kemudian kita manfaatkan duitnya. Tetapi sahabat tadi tidak mau mengambilnya sama sekali. Ini di antara bentuk cara mengingkari kemungkaran dengan tangan. Atau bahkan mengingkari kemungkaran dengan tangan, contoh yang lain adalah ketika kita sholat, baik sholat dalam berjamaah atau sholat dalam kondisi sendirian. Maka di antara kewajiban kita, kata Nabi SAW, apabila ada di antara kalian sedang sholat, kemudian ada yang lewat di depan kita, falyarudda mastata', maka hendaknya dia falyudafi, dia hendaknya menahan orang tersebut agar tidak lewat di depan kita.
Kita sedang sholat sunnah misalnya sendirian, kemudian kita lupa menaruh batas atau sutroh di depan kita. Karena di antara sunnah juga ketika seseorang sholat sunnah itu hendaknya mencari sutrah, mencari penghalang agar orang tidak lewat di sana. Maka di antara bentuk sutroh adalah dinding, bisa kita gunakan untuk kita sholat. Atau kalau tidak kita dapati, kita bisa meletakkan misalnya ya buku atau mungkin tas. Bahkan di zaman Nabi SAW, karena di zaman Nabi itu tidak ada lantai, maka cukup kata Nabi, garislah sebuah garis di mana antum sholat. Ya, kalau kita sholat di sini maka kita garis di depan kita, supaya garis tadi menjadi tanda bahwasanya ada orang yang sholat di sana. Maka kalau ada orang yang lewat di dalam garis ini, kita berkewajiban untuk menahannya. Karena kata Nabi SAW, fa'innahu syaitan, karena sungguhnya itu adalah syaitan. Sedangkan kalau kita sedang sholat berjamaah, maka sutroh kita adalah imam. Makanya kalau ada orang yang lewat di depan kita sedangkan kita makmum, tidak perlu kita halangi. Karena mengapa? Tugas ketika kita sedang sholat berjamaah itu adalah sholat dengan khusyuk. Sedangkan melarang orang yang lewat itu adalah tugas imam. Itu kalau kita berjamaah. Maka ada beberapa jamaah yang masih kita dapati ya, ketika sholat berjamaah masih melarang orang-orang lain untuk lewat. Ya mungkin karena belum mengetahui bahwasanya perintah menghalangi tersebut ketika berjamaah adalah tugas seorang imam. Akan tetapi beda ketika kita sholat sendirian, maka kita berkewajiban untuk menghalangi mereka. Kalau ternyata mereka masih tetap mau lewat, kita tahan lagi. Kalau masih ngeyel ya sudah, daripada nanti malah sholat kita nggak khusyuk, malah kita nanti yang ditabuk orang. Maka daripada hal tersebut terjadi, ya sudah, kita biarkan dia lewat. Karena bisa jadi mereka tidak tahu. Atau bisa jadi, atau mungkin ada yang pernah mengalami ketika dihalangi malah ngajak gelut kita. Nah, ini kan berbahaya. Maka lebih baik ya sudah, kita tinggalkan daripada nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini diantara bentuk bagaimana cara Nabi memberikan contoh kepada umatnya mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Kemudian yang kedua tadi dengan lisannya. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, maka beranjak ke level yang kedua, mengingkari kemungkaran dengan lisan kita, yaitu dengan cara menasehati, dengan cara menegur. Lalu yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka level terakhir, yang mana level tersebut adalah sebagai tanda adanya keimanan dalam diri kita, mengingkarinya dengan hati. Dengan kita ucapkan dalam hati, ya Allah, orang ini kok melakukan suatu kemaksiatan, naudzubillah. Kemudian kita pergi. Jangan kita sudah berucap tadi, malah kita masih tetap duduk di situ. Berarti kita ridho dengan kemaksiatan tadi. Maka setelah kita ingkari, kita pindah. Jangan setelah kita ingkari kita tetap duduk di sana, bahkan kita mendengarkan pembicaraannya, bahkan naudzubillah kita malah ikut ngompor-ngompori. Ini naudzubillah. Ini diantara cara mengingkari kemungkaran dengan tangan, kemudian dengan lisan dan dengan hati. Walaisa wara'a dzalika khardala imanin. Setelah hal tersebut, kalau dengan tangan tidak mau mengingkari, dengan lisan tidak mau mengingkari, dengan hati tidak mau mengingkari, maka dalam hati kita ini tidak ada keimanan meskipun sebesar biji dzarrah. Artinya Allah telah mencabut keimanan kita. Allah telah bisa jadi menjadikan hati kita ini menjadi hati yang sakit. Naudzubillah kalau sampai menjadikan hati kita menjadi hati yang mati. Karena mengapa? Tidak pernah tergerak hatinya, tidak pernah merasa cemburu hatinya ketika melihat kemaksiatan berseliweran di depan kita. Tidak diingkari dengan tangan, tidak lisan, tidak juga dengan hati. Maka kita berlindung kepada Allah dari sakit dan matinya hati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi, saking pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam kondisi sholat pun kita diwajibkan untuk menegakkannya. Terlebih kalau hal tersebut kita lihat dengan kedua mata kita di luar konteks sholat. Maka kita bayangkan, kalau dalam sholat saja kita masih diberikan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Karena mengapa? Kemungkaran itu, orang yang lewat di depan orang sholat adalah kemungkaran. Kata Nabi SAW, lau ya'lamul maru ma bainal musallin, sekiranya orang yang lewat
di depan orang yang sholat, apa yang Allah SWT berikan kepadanya, artinya berupa hukuman, maka berdirinya dia selama 40. Kemudian perawi ini berkata, saya tidak tahu 40 yang dimaksud adalah 40 hari atau 40 minggu atau 40 bulan atau 40 tahun. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kepada kita berdiri seperti ini selama 40 tahun, itu lebih baik daripada kita lewat di depan orang yang sholat tadi. Maka ini juga menjadi PR bagi kita, hendaknya ketika kita sholat ya mencari tempat-tempat yang bisa kiranya tidak dilalui oleh orang. Jangan kita sholat ya, asal sholat, yang penting sholat, sehingga ya, nggak tahu nanti ada yang lewat atau tidak. Makanya hindari tempat-tempat yang apa? Yang mayoritas orang pasti lewat. Jangan sholat malah di depan pintu, kecuali kalau kita masbuk. Kalau masbuk ya mungkin kita bisa maju ke depan untuk menghindari hal tersebut. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, karena mengapa ya masih ada kita dapati beberapa kaum muslimin yang mungkin belum mengetahui bahwasanya kewajiban sholat di sutra itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kalau kita punya sajadah ya alhamdulillah, berarti kita sudah jadikan sajadah tadi sebagai sutra. Karena gak mungkin orang sholat dipakai sajadah kemudian dia tetap lewat di situ, gak mungkin. Dia pasti akan cari tempat yang lainnya di luar sajadah. Maka sajadah pun itu bisa dijadikan sebagai sutra, bisa dijadikan sebagai batas ketika kita sholat. Sehingga ya, kalau kita pengen sholat di sini tanpa adanya sutra yang lebih tinggi, dengan sajadah insya Allah sudah cukup. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini dikatakan wa mithaluhu an yabgha amamahu ahadun ala akhar fayadribuhu. Maka apabila ada seseorang yang tengah duduk di jalanan kemudian melihat ada seseorang yang menyerang seseorang yang lainnya sedangkan dia menyaksikan, atau melihat ada seseorang yang dipukul, atau melihat ada seseorang yang dirampas sedangkan kita duduk di sana, maka tugas kita, kata Nabi SAW, hak kita pada saat itu adalah apa? Mengingkari kemungkaran tadi ya, kalau dengan tangannya berarti kita apa? Kita pukul, atau mungkin kita pegang tangannya. Kalau tidak bisa berarti kita lontarkan dengan ucapan kita tegur dia untuk tidak melakukan apa? Kesalahan tersebut. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal an yughayyir al munkar fayaqif fi wajhi adh-dhulm wal 'udwan fi hududi taqatihi wa was'ihi. Maka pada saat itu dia berkewajiban untuk merubah kemungkaran yang dia lihat semampu yang dia mampu. Kalau dia mampu dengan lisan ya berarti ditegur saja, supaya tidak lagi terjadi tadi perampasan atau mungkin pemukulan dan sejenisnya. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, kemudian di antara adab yang lainnya yaitu an yursida ad-dhal. Hendaknya kita memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat atau mungkin orang-orang yang kebingungan. Saat ini banyak beberapa jasa ojek itu kadang kebingungan mencari rumah si fulan, karena mungkin tidak semua rumah itu memiliki nomor dan memiliki nama. Maka di antara hak kita pula apabila kita melihat hal tersebut, hendaknya kita memberikan petunjuk, mengarahkan kepada mereka, oh mas ini rumahnya di belakang ini. Jangan malah kita diam. Melihat misalnya ada ojek bolak-balik, kita diam saja. Maka di antara hak kita ya kita tanyai, mas lagi ngapain mas? Kok sepertinya bingung. Siapa tahu sedang membutuhkan bantuan kita. Maka ini adalah hak-hak yang harus kita tepati dan harus kita jalankan apabila kita duduk di tengah majelis. Dan di antara adab yang terakhir, di antara adab-adab ketika kita berada di majelis adalah hendaknya apabila kita bangkit dari majelis tersebut atau selesai dari majelis tersebut, hendaknya membaca doa. Yang mana doa tersebut insya Allah sudah kita hafal, sudah kita terapkan dalam setiap kita bermajelis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di mana Nabi SAW katakan innaha kaffaratun. Sesungguhnya doa ini merupakan bentuk kafarat, bentuk penggugur dosa dari setiap dosa yang mungkin pernah kita lakukan saat kita sedang bermajelis. Misalnya sedang kita bermajelis kemudian tidak sengaja kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Maka agar dosa kita dalam majelis tersebut diampunkan oleh Allah SWT, hendaknya kita membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, demikianlah beberapa adab berkaitan dengan adab-adab duduk dan adab dalam majlis. Semoga apa yang sedikit ini bisa kemudian kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga bisa menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain nantinya. Untuk lebih barokahnya, marilah kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.